Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Magfira, mahasiswa dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik Stikes Mandala Waluya, Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan teknik PCR dan juga prinsip teknik elektroforesis DNA. Pengantar PCR atau polymerase chain reaction. Bagaimana cara kerjanya? PCR atau polymerase chain reaction suatu teknik untuk memperkuat fragmen DNA spesifik. Hanya satu fragmen DNA yang diperlukan untuk menghasilkan 1 juta hingga 1 miliar salinan. Dengan perangkat sederhana seperti ini. Perangkat PCR ini dapat secara khusus meningkatkan dan menurunkan tabung dengan sampel dapat ditempatkan di perangkat untuk memulai reaksi. Sampel terdiri dari bahan-bahan berikut. Template DNA berisi fragmen target yang akan diamplifikasi. Selanjutnya, kofaktor penting untuk Tag DNA polimerase. Tag DNA polimerase, enzim yang membentuk mengkatalisasi polimerase deoksinukleotida menjadi untaian DNA. Primer 1 dan 2, fragmen adalah urutan untaian DNA tunggal yang dirancang untuk menemukan fragmen DNA target. Diperlukan 2 primer untuk memperkuat fragmen DNA target. Satu yang anil ke awal dan satu ke akhir DNA target. Selanjutnya, campuran nukleotida yang merupakan blok bangunan untaian DNA baru. Kemudian, 10 kali PCR buffer menciptakan lingkungan untuk aktivitas optimal tag DNA polimerase. Sekarang, sebuah program dapat diatur. Ini adalah bentuk pengaturan biasa. Step 1, denaturasi awal 94 derajat Celcius selama 5 menit. Pada langkah ini, sampel dipanaskan hingga 94 derajat sampai 96 derajat Celcius selama 5 menit dengan tujuan utama untuk mengaktifkan DNA polimerase. Step 2, denaturasi 94 derajat Celcius selama 30 detik. Pada langkah ini, fragmen DNA untai ganda mencair terbuka menjadi fragmen untai tunggal. Step 3, anil 62 derajat Celcius selama 30 detik. Pada langkah ini, muatan hidrogen terbentuk antara primer dan cetakan DNA. Step 4, ekstensi 72 derajat Celcius 30 detik. Untai DNA baru disintesis di belakang primer. Step 5, ulangi langkah 2, 3, dan 4, 30 siklus.
Dua fragmen target DNA telah disintesis setelah 3 siklus. Jumlah DNA target akan tumbuh secara eksponensial. Berikut ini adalah jumlah siklus dan jumlah DNA target. Diperlukan 4 jam untuk membuat 1 miliar salinan fragmen target DNA. Step 6, ekstensi akhir 5 menit 72 derajat Celcius. Langkah ini dilakukan untuk memastikan untai tunggal yang tersisi sepenuhnya diperpanjang. Step 7, tahan pada 4 derajat Celcius untuk waktu yang tidak jelas. Kemudian, sampel siap untuk percobaan lebih lanjut, tahan pada 4 derajat Celcius untuk membatasi aktivitas Tag polimerase. Untuk meringkas, dapat kita lihat di layar berikut ini step 1 sampai step 7 dengan derajat dan jumlah menitnya. Selanjutnya, berikut ini adalah siklus dan nomor DNA target. Selanjutnya, masuk pada elektroforesis gel DNA, prinsip dan cara kerjanya. Metode yang digunakan dalam kimia untuk memisahkan fragmen DNA campuran untuk memperkirakan ukuran atau mengisolasi fragmen. Cara membuat gel Agarose 1%. Pertama, Whelk 0,5 gram Agarose dalam labu 250 ml. Tambahkan 500 ml 0,5 kali TBE dan mLX. Selanjutnya, microwave sampai Agarose meleleh. Dibiarkan dingin hingga 50 derajat Celcius. Tambahkan 1 ml ethylene borimate sebanyak 10 ml dan kemudian diaduk ethylene borimate, berikan dengan DNA dan berfluoresensi ketika terpapar oleh sinar UV. Selanjutnya, masukkan gel ke dalam tangki. Tempatkan sisir. Dibiarkan selama 30 menit. Dan gel Anda siap. Gel seperti ini, matriks kompleks pori-pori fragmen bermigrasi melalui pori-pori ini. Molekul DNA bermuatan negatif, jadi mereka bermigrasi dari elektroda negatif ke elektroda positif. Karena pori-pori fragmen DNA pendek bermigrasi dengan mudah dan fragmen DNA panjang bergerak lebih lambat. Karenanya, fragmen DNA dapat dipisahkan oleh panjangnya. Bagaimana mempersiapkan sampel? Sebuah sampel mengandung 20 gram DNA, 2-4 dari reaksi PCR, seringkali cukup air demi air yang diautoklav memuat pewarna. Memuat pewarna dicampur dengan sampel DNA untuk memvisualisasikan dan menilai kecepatan fragmen yang dihasilkan melalui gel. Sampel DNA ditambahkan ke gel Agarose. Gel dengan ETHBR memungkinkan Anda untuk melihat DNA atau mengisolasinya.
Dengan menerapkan medan listrik, molekul DNA akan bergerak melalui gel. Setelah elektroforesis gel siap dianalisis, mengekspos gel dengan sinar UV dan pita DNA menjadi terlihat. Bagaimana cara menganalisis? Pertama adalah tangga DNA ini diterapkan untuk memperkirakan ukuran fragmen. Ukuran pita DNA sudah diketahui sebelumnya. Dibandingkan pita DNA lain dengan pita DNA tangga untuk memperkirakan panjang fragmen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.